Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Pujianto SPDSD yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Garulor yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara destinasi budaya positif. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, saya di sini akan membacakan susunan acara pada destinasi budaya positif. Pra-acara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, dan yang kedua sambutan, yang ketiga inti, dan yang terakhir adalah penutup. Sebelum acara dimulai, pra-acara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada petugas dipersilahkan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia ya Tuhan, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahmu, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Pujianto SPDSD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Garulor. Pada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Kepada Bapak dan Ibu keluarga besar SD Negeri 2 Garulor yang saya hormati, yang pertama marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita semua masih diberi kesehatan, keselamatan, taufik dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita bisa mengikuti kegiatan destinasi dari Ibu Tri Handayani SPD dan Ibu Feni Yuniati SPD. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya dengan baik, tidak ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya, sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang akan berikan
di sini saya selaku yang dituakan, yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Kita belajar bersama tentang penerapan budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Tri Handayani SPD dan Ibu Feni Yunianti SPD. Yang kedua kalinya, ucapan terima kasih saya haturkan kepada Ibu Tri Handayani dan Ibu Feni Yunianti yang telah mau membagikan ilmunya, pengalamannya tentang penerapan budaya positif. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar, baik, tidak ada halangan apapun, yang nantinya materi yang disampaikan saya beserta teman-teman bisa mengerti, bisa memahami, harapannya bisa menerapkan di sekolah kita, sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang ramah anak, sekolah yang bisa membentuk karakter yang baik, karakter yang jujur. Anak-anak kita menjadi anak yang bertanggung jawab. Itu semua bisa terlaksana jika pembiasaan budaya positif di sekolah kita berjalan dengan baik. Itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tetapi itu bisa kita laksanakan secara bersama, secara konsisten. Semuanya harus bersatu, semuanya harus kompak untuk mendukung tercapainya penerapan budaya positif di sekolah kita. Harapan nanti setelah kegiatan ini selesai, semuanya Bapak Ibu semuanya bisa tidak hanya mengerti, tapi bisa memahami dan menerapkan budaya positif di sekolah kita. Banyak kegiatan yang berhubungan dengan budaya positif. Nanti harapannya anak-anak kita itu memiliki potensi kemampuan dari dalam, kemampuan intrinsik untuk anak-anak kita, sehingga anak-anak kita nanti akan termotivasi. Karena termotivasi dari dalam, otomatis merasa tidak tertekan. Mereka akan nyaman, mereka akan bahagia ketika belajar di SD negeri kita, SD negeri 2 Garulor. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf banyak kesalahan kekurangan saya beserta teman-teman dalam mendukung kegiatan ini. Kami mohon maaf. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sedikit mohon maaf sekali lagi. Saat ini bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Garulor. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Yang memasuki acara yang ketiga, yaitu inti yang akan disampaikan atau dibawakan oleh Bu Feni SPD. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Pujianto SPD SD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Garulor, tidak lupa kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Garulor yang saya hormati pula. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktunya yang sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang seharusnya Bapak dan Ibu Guru mungkin sudah pulang. Pada siang hari ini Bapak dan Ibu Guru harus mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini. Selanjutnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhirat. Di sini saya akan melakukan diseminasi
definisi budaya positif dan berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan selama kegiatan CGB yang sudah saya lalui beberapa bulan ini. Semoga nantinya apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saya, bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru semuanya. Di sini kita akan membahas tentang budaya positif. Budaya positif sendiri di sini adalah nilai-nilai atau keyakinan yang baik yang berkembang di sekolah sehingga membentuk karakter murid dan guru. Ya, di sini dalam penerapan budaya positif di sini ada konsep-konsep yang kita harus lalui. Pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, tentang keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, posisi kontrol. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi nanti dalam penerapan diseminasi budaya positif di sini kita akan menggunakan beberapa konsep, ada 6 konsep yang harus kita terapkan nanti. Lanjut. Nah, di sini ada sebuah permainan. Bapak dan Ibu guru bisa membuka, cobalah buka. Bayangkan bahwa Bapak dan Ibu guru menyimpan barang yang penting atau berharga di tangan Bapak dan Ibu guru semuanya. Bapak dan Ibu guru semuanya menyimpan barang berharga itu di dalam tangannya, di genggaman tangannya. Nah, dan Bapak dan Ibu guru bisa memegang sekuat-kuatnya, mengepal sekuat-kuatnya, sekuat tenaga Bapak Ibu guru, karena barang yang begitu penting untuk kehidupan Bapak dan Ibu guru semuanya. Lanjut, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan. Jadi di situ ada kepalan tangan A, ada yang menginginkan untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu semua yang sedang memegang barang penghargaan yang sangat berharga isinya itu. Dan di sini ada orang yang menginginkan untuk membuka kepalan tangan Bapak dan Ibu guru dengan cara membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, bahkan menawari Bapak dan Ibu guru semuanya uang, agar Bapak dan Ibu guru bersedia untuk membuka kepalan tangan tersebut. Nah, di sini apabila ada orang yang mau menyuruh untuk membuka kepalan Bapak dan Ibu guru tadi yang isinya adalah barang berharga. Nah, di sini apakah akan membuka kepalan tangan Bapak dan Ibu guru semuanya? Ya, kenapa? Diiming-imingi. Ya, karena tadi diiming-imingi oleh sesuatu. Jadi kita bisa melepaskan sesuatu karena tadi adanya dihardik, adanya iming-iming, apalagi zaman sekarang ya, kita sebagai orang tua membutuhkan uang, diiming-imingi uang, kita bisa membukanya. Dan di sini apakah Bapak dan Ibu guru menutup kepalan tangan Bapak dan Ibu guru? Ya, kenapa di sini? Tadi sudah membuka karena ada barang berharga. Ya, betul sekali. Jadi di sini walaupun kita mempunyai barang berharga yang tadi kita sudah pegang sekuat-kuatnya, kalau kita itu dipaksa untuk membukanya, kita akan membukanya. Tetapi di sini kita juga masih menginginkannya barang itu supaya tidak terlepas pada diri kita sendiri. Maka kita harus menutupnya, harus memegang kuat supaya barang berharga itu tidak terlepas dari genggaman kita. Lanjut. Nah, di sini dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Menurut Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah melakukan
memegang barang yang berharga milik Bapak dan Ibu guru. Nah, di sini siapa yang memegang kendali untuk membuka atau tidak membuka genggaman tangan dan Bapak Ibu guru itu? Posisi kontrol sendiri Sendiri ya. Ya betul sekali. Jadi Bapak Ibu guru di sini sebagai manusia kita memiliki posisi kontrol kita adalah tadi ketika kita membuka tangan kita, menutup genggaman tangan kita itu adalah diri kita sendiri. Lanjut. Dan di sini ada teori kontrol dari Dr. William Glasser dan ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Tadi Bapak dan Ibu guru sudah mengontrol dirinya untuk tidak membuka genggaman tangan dan membuka genggaman tangannya. Jadi di sini ada miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, jadi bahwa guru itu adalah orang yang mengontrol murid, padahal di sini adalah miskonsepsi, berarti tidak benar. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu menurut kita itu sudah efektif dan sangat bermanfaat. Nah, tetapi pada kenyataannya ini menurut teori kontrol Dr. William Glasser itu adalah tidak benar. Lanjut, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini yang biasanya terkadang kita salah, ya. Ketika kita membuat anak merasa bersalah, ya, itu menguatkan karakter anak. Padahal pada kenyataannya itu tidak baik, ya. Malah menurunkan karakter dari anak tersebut. Lanjut, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini biasanya orang kita mentang-mentang jadi orang tua, kita memiliki hak untuk memaksa. Biasanya saya juga merasakan seperti itu, tidak hanya kepada murid saya, kepada anak saya juga biasanya melakukan hal seperti itu. Mentang-mentang kita orang tua, kita menuntut anak untuk seperti ini. Ya, biasanya seperti itu. Padahal di sini itu bukan posisi kontrol yang baik. Lanjut. Ya, di sini bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Pada realitasnya kebutuhan kita itu sama di stimulus responnya, tetapi pada teorinya realitas kebutuhan kita itu berbeda. Jadi kebutuhan anak yang satu dan anak yang lainnya itu berbeda, tidak sama. Yang satu membutuhkan mereka ingin kebebasan untuk bahagia, yang satu memiliki posisi untuk memiliki ingin kesenangan seperti itu. Nah, di sini stimulus respon semua orang melihat yang sama. Kalau pandangan orang stimulusnya kan kita memandang orang itu sama, tetapi pada teori kontrolnya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus respon ketika mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi di teori kontrolnya itu kita berusaha memandang pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pandangan kita dengan orang lain tidak sama. Kita tidak boleh memberikan paksaan terhadap orang lain tentang pandangan yang sesuai dengan pandangan kita sendiri. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Jadi perilaku setiap orang itu memiliki tujuannya sendiri-sendiri. Orang lain bisa mengontrol saya, stimulusnya seperti itu, tetapi pada teorinya bahwa kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Seperti tadi yang sudah Bapak Ibu lakukan, menggenggam
tangan Bapak Ibu guru yang bisa mengontrol, membuka dan menggenggam itu adalah diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita hanya bisa mengontrol diri sendiri. Saya tidak bisa mengontrol Bu Udi, Bu Ayu, dan lainnya. Yang bisa mengontrol hanyalah diri sendiri. Pemaksaan adalah pada saat rujukan gagal. Tapi pada teori kontrolnya, kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita di stimulusnya kita memaksa, tetapi teorinya itu kita harus berkolaborasi agar menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Pada model berpikir menang atau kalah. Dan teorinya di sini model berpikir menang-menang. Nah di sini apa sih itu makna kata disiplin? Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu semuanya? Peraturan, patuh peraturan, tata tertib, ya. Jadi di sini banyak sekali tentang kedisiplinan, ya. Ada peraturan, patuh, tata tertib. Ya, di sini disiplin sendiri ada tata tertib, teratur, kepatuhan dan peraturan. Dan kata disiplin di sini, ya, bisa digarisbawahi di sini. Disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi disiplin ini karena tadi peraturan, ketaatan, kepatuhan itu sering sekali kita hubungkan dengan hukuman, ya. Padahal ini tentang disiplin dan hukuman itu berbeda. Lanjut. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi disiplin di sini disiplin diri, bagaimana cara kita bisa mengontrol diri kita sendiri, menguasai diri kita sendiri, dan mewakili tindakan apa yang sudah kita lakukan itu harus memiliki nilai-nilai yang kita hargai. Dan dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro maupun Kiai Gassen, di mana kedua pakar pendidikan itu mengartikan bahwa disiplin adalah sebagai bentuk kontrol diri. Dan di sini belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianggap oleh seseorang yang kita namakan dengan nilai-nilai kebajikan yang universal. Salah satunya adalah nilai-nilai tentang profil pelajar Pancasila yang kita terapkan di kurikulum Merdeka sekarang. Bapak Ibu guru semuanya pasti sudah menerapkan tentang nilai-nilai sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang terkandung adalah yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
Yang kedua, nilai mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Yang keenam adalah kreatif. Jadi tujuannya di sini kita bisa menerapkan nilai-nilai yang sudah ada di dalam profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan, ya. Bila di sekolah Bapak Ibu tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Bapak Ibu guru penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Bapak dan Ibu guru semua tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Bapak Ibu? Iya. Kenapa? Padahal di sini atasan atau kepala sekolahnya tidak ingin memberikan penghargaan, walaupun Bapak dan Ibu guru semuanya itu datang tepat waktu. Apa? Agar bisa menjadi contoh untuk murid-murid saya. Iya, terima kasih Putri. Agar bisa memberikan contoh-contoh untuk murid-murid kita semuanya. Lanjut. Nah, di sini ada jawaban idealnya. Semuanya itu memang ada. Jadi di sini yang kita inginkan sebagai seorang pendidik adalah ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha bertanggung jawab serta menghargai diri kita sendiri sebagai teladan bagi murid-murid kita. Jadi yang kita inginkan adalah kita bisa memberikan contoh seperti yang disampaikan oleh Putri tadi. Kita bisa memberikan contoh, memberikan teladan yang baik, tidak hanya bagi murid-murid saja, tetapi bagi diri kita sendiri juga seperti itu, serta lingkungan kita semua. Tindakan sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan oleh lingkungan Bapak Ibu semuanya. Dan di sini menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi di sini kita telah menerapkan, Bapak dan Ibu guru semuanya itu telah menerapkan nilai-nilai kebajikan untuk diri kita sendiri. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan apa yang Bapak Ibu rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Bapak Ibu semuanya? Menghargai orang lain. Menghargai orang lain. Kenapa, Putri? Agar tercipta kerukunan dan kenyamanan di sekolah. Ya, menurut Putri di sini nilai yang harus kita tanamkan ya pada murid-murid adalah menghargai orang lain. Mungkin pendapat Bapak dan Ibu guru yang lain ada yang berpendapat lain selain menghargai antar teman? Bertanggung jawabnya. Jadi memang semuanya itu penting kita terapkan untuk murid-murid kita ya, bahwa sikap tanggung jawab, sikap menghargai antar teman itu adalah penting sekali kita terapkan pada murid-murid kita sekarang. Dan nilai-nilai kebajikan di sini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai kebajikan ini ingin kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari nanti. Dan di sini kita lanjut ke konsep yang selanjutnya, yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Di sini Gary Gosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri.
dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini ada pertanyaan, tadi ada 3 motivasi menurut Jane Gossen itu. Menurut Bapak dan Ibu guru semuanya, motivasi apa sih yang paling mendasari murid-murid kita atau murid-murid Bapak Ibu guru di sekolah? Ya, Mendapatkan penghargaan. Oh ya, menghindari hukuman menurut Putri, menurut Bu Ayu sama Bu Udi mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kenapa di sini untuk menghindari hukuman? Ya, agar tidak dihukum. Agar tidak dihukum, iya, betul sekali. Jadi biasanya kebanyakan seperti itu, seperti murid-murid saya juga seperti itu, kebanyakan masih untuk menghindari hukuman, ya, untuk mengerjakan PR atau apa supaya mereka menghindari hukuman, tidak dengan apa, menghargai diri mereka sendiri. Mereka belum menerapkan. Saya juga sepertinya belum seperti itu, belum bisa menerapkan. Ketika kita melakukan sesuatu pasti ada harapan untuk mendapat penghargaan, karena dulu orang tua kita juga seperti itu. Kalian harus mendapatkan nilai yang baik. Nanti ibu kasih hadiah sepeda. Nah, seperti itu. Biasanya seperti itu. Oke. Lanjut. Ya, di sini hukuman sendiri itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Oke. Jadi hukuman adalah yang kita lakukan itu tidak direncanakan terlebih dahulu, diputuskan secara sepihak, tanpa melibatkan murid kita. Biasanya kalau zaman dulu itu kalau sekolah masuk terlambat itu boleh masuk, tetapi dengan kita harus berdiri di depan dan mengangkat kaki sambil menjewet telinganya. Tapi untuk sekarang kayaknya tidak ada bapak dan ibu guru yang melakukan seperti itu, karena di sini hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh sesuatu perbuatan atau kata-kata. Ya, jadi di sini yang terlintas pada diri kita itu bahwa kalau hukuman itu hanya hukuman fisik saja. Kita disuruh berdiri, mengangkat kaki. Kita harus lari memutar lapangan 50 kali. Mau masuk kita harus ketika terlambat sekolah mencabuti rumput dulu seperti itu. Tetapi tidak hanya itu saja Bapak dan Ibu guru semuanya. Ada juga hukuman psikis. Dari kata-kata kita juga itu bisa termasuk juga hukuman, karena biasanya dari perkataan kita ini kadang bisa menyakiti hati dari murid-murid kita seperti itu. Lanjut. Nah, di sini konsekuensi. Jadi hukuman sama konsekuensi itu berbeda. Tadi kalau hukuman itu secara sepihak, dan di sini konsekuensi itu sudah direncanakan dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak, antara guru dan murid. Yang tadinya anak masuk sekolah telat dihukum suruh mengangkat kaki di depan kelas, tetapi kalau kegiatan konsekuensi ini di sini kita sudah membuat kesepakatan dulu dengan murid kita. Kita tidak memutuskan secara sepihak. Misalnya di sini ketika guru olahraga memberikan anak yang telat, nanti kalau telat kamu harus
berputar lapangan terlebih dahulu. Nah, itu kan sudah ada kesepakatan kelas terhadap siswa dan guru. Nah, di sini untuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Jadi di sini ada sisi buruknya, walaupun anak itu sudah tahu bahwa konsekuensi yang saya lakukan, misalkan saya tidak mengerjakan PR, sudah ada konsekuensi antara guru dan siswa untuk menulis di buku tulis sebanyak 100 kalimat misalnya seperti itu. Dan udah ada konsekuensinya, tetapi di sini itu tidak baik untuk jangka waktu yang pendek. Penghargaan di sini juga itu termasuk penghargaan maupun hukuman. Kita menganggapnya kalau penghargaan itu adalah pemberian yang terbaik, betul nggak Bapak Ibu? Iya, jadi biasanya kita berpikir bahwa penghargaan itu berarti imbalan yang terbaik untuk anak. Ketika anak mendapatkan nilai yang bagus, kita berikan sesuatu, itu berarti adalah pemberian yang baik untuk kedepannya seperti itu. Tetapi yang sebenarnya di sini penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Yang kita anggap itu bagus, ternyata itu bisa menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, di sini Alif Kon mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi menurut Alif Kon di sini, kalau kita memberikan penghargaan itu nilainya sama dengan kita menghukum seseorang. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi ketika kita memberikan penghargaan itu berpengaruh terhadap jangka waktu dan jangka panjangnya itu sangat berpengaruh. Penghargaan tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Yang keenam, penghargaan mematikan kreativitas. Yang ketujuh, penghargaan menghukum. Jadi di sini menurut Alif Kon itu penghargaan nilainya sama. Itu bisa merusak hubungan kita, merusak kualitas kita, mematikan kreativitas kita, bahkan bisa menghukum diri kita sendiri. Ya, selanjutnya di sini ada restitusi. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi selain ada hukuman, ada konsekuensi, di sini juga ada penghargaan tadi. Terus di sini ada restitusi. Restitusi di sini adalah cara yang terbaik bagi Bapak Ibu guru semua untuk mengkondisikan murid-murid kita. Karena di sini untuk memperbaiki kesalahan murid, ya, dengan kita memberikan karakter yang lebih kuat terhadap murid-murid kita tanpa kita melakukan hukuman,
melakukan penghargaan, karena di sini restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Jadi di sini kita melatih murid untuk bertanggung jawab, membebaskan murid apa yang mereka inginkan, mengungkapkan perasaan mereka. Selain itu kita juga bisa memperlakukan orang lain dengan baik, seperti itu. Dan di sini ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi tidak hanya menebus kesalahan yang sudah dilakukan oleh seseorang, tetapi di sini kita belajar dari kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Selanjutnya, restitusi memperbaiki hubungan. Dengan restitusi kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan murid yang tadinya kita sudah memberikan biasanya menghukum, pasti anak itu akan merasa marah dan tidak suka. Dan dengan kita melakukan restitusi, kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan murid. Lanjut. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita melakukan restitusi, kita tidak memaksa murid untuk melakukan hal yang kita inginkan, tetapi kita memberikan tawaran apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan, hal apa yang akan mereka tingkatkan, seperti itu. Lanjut. Restitusi menuntun untuk melihat gejala diri. Jadi kita untuk berlatih untuk mengoreksi diri kita sendiri, sehingga kita tidak hanya menyalahkan orang lain saja, kita koreksi diri kita sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang berdasar tindakan. Jadi anak bersalah itu tidak hanya semena-mena melakukan kesalahan saja, tetapi di sini mereka juga memerlukan kebutuhan dasar. Mungkin ada kebutuhan dasar yang mereka ingin lakukan, yang mereka ingin terpenuhi supaya kebutuhan dasar itu bisa terpenuhi dengan baik. Lanjut. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi di sini restitusi diri itu adalah cara yang paling baik yang bisa kita lakukan untuk diri kita dan anak-anak didik kita nanti. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita bisa menentukan karakter peserta didik kita, bukan tindakan yang kita lakukan dengan tindakan menghukum dan yang lainnya. Di sini kita bisa membentuk karakter, didik karakter yang baik untuk anak-anak kita. Lanjut. Restitusi menguatkan. Jadi restitusi fokus pada solusi. Restitusi membalikkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi di sini mereka tidak merasa bersalah dengan yang sudah kesalahan yang mereka lakukan, tetapi mereka setelah melakukan kesalahan bisa kembali dengan teman-temannya lagi dengan melakukan kegiatan restitusi tadi. Untuk selanjutnya ada segitiga restitusi. Ada 3 tindakan dalam segitiga restitusi di sini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, menanyakan keyakinan. Jadi di sini kita ada tahapan-tahapan dalam melakukan segitiga restitusi. Sebelum kita melakukan tindakan yang lebih jauh, kita harus menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Setelah itu kita baru memvalidasi tindakan yang salah. Setelah itu tahap yang terakhir kita melakukan menanyakan keyakinan. Lanjut.
Di sini menstabilkan identitas itu kita bisa melakukan perbincangan atau kegiatan dengan anak. Pertanyaan berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi kita menstabilkan. Pasti kalau anak yang sedang berbuat salah, pasti itu emosi, sedang emosi. Makanya kita harus menstabilkan anak itu dulu ya. Dengan cara kita tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kalau kita langsung tanya kenapa kamu melakukan ini, pasti anak merasa marah. Nah, di sini dengan kita menstabilkan identitas tadi, anak pasti akan merasa emosinya itu sedikit mereda. Dengan menanyakan, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, jadi kan anak jadi lega, sudah tahu anaknya itu salah, dipanggil ke kantor, terus bilang, apa yang sudah kamu lakukan itu salah, itu tidak baik buat teman kamu. Nah, di sini pasti anak itu merasa tidak nyaman, dan makanya kita harus menstabilkan identitas mereka dulu, menstabilkan dulu emosinya juga ya. Di sini ada kata lain juga, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apa kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Dengan kita menanyakan hal-hal tersebut, pasti anak akan merasa emosinya itu berkurang. Lanjut, validasi tindakan yang salah. Setelah kita menstabilkan identitas anak, menanyakan apa dengan lembut itu, kita selanjutnya adalah melakukan validasi tindakan yang salah. Yang salah satunya kita bisa memvalidasi dengan cara, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, di sini misalnya dalam kelas saya ada anak yang tidak mengerjakan PR. Ya, biasanya ini banyak sekali seperti ini, kasus yang seperti ini. Nah, dengan kita memvalidasi kenapa mereka itu tidak melakukan atau mengerjakan PR, nah kita validasi terlebih dahulu. Alasannya kenapa? Tidak serta-merta kita langsung menghadiri anak tersebut. Kalau ini harus mengerjakan PR, kamu berarti salah mengerjakan PR. Seperti itu tidak. Dengan kita validasi tadi, mengapa, alasannya apa? Kenapa kamu melakukan hal yang seperti itu? Di sini kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi di sini tindakan yang salah tadi kita tidak menyalahkan anak, tetapi kita validasi dulu. Karena setiap permasalahan tadi pasti ada alasannya atau penyebabnya. Kita juga sebagai guru pasti ada kesalahannya. Tetapi kalau kita semena-mena langsung dihadik secara tidak langsung, pasti kita juga tidak senang. Begitu juga dengan murid-murid kita. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi setelah kita menstabilkan tadi anaknya, kita tanyakan kenapa melakukan hal seperti itu, alasannya kenapa. Nah, setelah itu kita menanyakan keyakinan pada mereka. Setelah melakukan hal seperti itu, nilai-nilai atau kesepakatan kelas kita apa yang sudah dilanggar atau ya tidak dilakukan. Lanjut. Nah, apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung
jawab atau bisa dipercaya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Jadi kita menanyakan keyakinan mereka. Setelah mereka melakukan kesalahan, mereka akan melakukan hal apa untuk memperbaiki kesalahan yang sudah mereka perbuat. Ya, di sini ada sebuah video yang saya ambil dari LMS saya di CGP ini. Semoga nanti bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semuanya di sini tentang penerapan segitiga restitusi. Ya. Ya. Lanjut. Di sini juga ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini, ya, sekarang itu sudah tidak ada peraturan, ya. Yang ada adalah tentang keyakinan kelas. Ya. Mungkin Bapak dan Ibu guru semuanya sudah membuat keyakinan kelas yang sudah diterapkan, sudah ditempelkan mungkin di dinding Bapak di kelas Bapak Ibu guru semuanya. Nah, di sini ada prosedurnya atau tata caranya pembuatan keyakinan kelas di sini. Okay. Di sini semua siswa membuat kesepakatan kelas. Okay. Jadi di sini keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Okay. Kalau keyakinan kelas menurut Bapak dan Ibu guru yang bagaimana? Mungkin dari anak itu berkaitan bahwa saya kita mampu mengikuti pelajaran dengan baik, Melakukan keyakinan mampu melakukan dengan baik. Kalau peraturan menurut Bapak Ibu guru bagaimana? Tata tertib, tidak tata tertib. Jadi di sini keyakinan dan peraturan itu berbeda ya. Kalau zaman dulu itu masih melakukan peraturan kelas. Peraturan kelas itu diputuskan secara sepihak, ya, hanya tertulis saja, tanpa kita harus berdiskusi dengan anak untuk melakukan kegiatan yang harus dilakukan harus seperti apa. Tata tertib sekolah, peraturan sekolah itu diputuskan oleh sepihak, biasanya dibuat oleh guru atau sekolah. Dan di sini kalau keyakinan kelas kita buat bersama-sama dengan murid, tidak hanya guru yang membuatnya, tetapi ini sesuai dengan hati nuraninya para murid. Semua siswa membuat kesepakatan kelas. Yang kedua, catat semua masukan siswa. Jadi Bapak Ibu guru bisa mencatat semua masukan siswa-siswanya. Mereka ini kelas kita itu yang bagaimana? Kelas kita yang baik, kelas kita yang bersih, seperti itu. Bapak dan Ibu guru semua itu bisa mencatat masukan-masukan siswa itu. Dan selanjutnya, ganti kalimat negatif menjadi positif. Jadi ketika Bapak dan Ibu guru mau menerapkan atau menempelkan keyakinan kelas di dindingnya, mungkin bisa diganti terlebih dahulu. Pasti karena kalau kata-kata anak itu pasti masih polos-polos, orang kena jigan seperti itu. Dan itu bisa kita ganti dengan kata-kata yang positif, duduk dengan sopan, gitu, ya, seperti itu. Nah, di sini tentukan nilai kebajikan yang ada dalam peraturan kelas tadi. Selain kita menggunakan kalimat yang positif, kita juga menentukan nilai kebajikan yang ada dalam peraturan kelas. Yang selanjutnya, menyepakati keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh anak-anak, sudah dibuat dengan kalimat yang positif, sudah menggunakan nilai kebajikan, terus baru kita sepakati dan diberi tanda tangan. Sudah seperti itu belum Bapak dan Ibu guru? Sudah, ya, alhamdulillah, sudah menerapkan prosedur
setelah itu baru kita tempel di dinding. Selanjutnya, selain keyakinan kelas juga ada kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima adalah kepuasan. Menurut Bapak Ibu guru semuanya, kebutuhan ini apakah harus terpenuhi semuanya? Iya. Jadi yang paling penting itu nomor 1 dan 2 ya, untuk melatih mental kita. Jadi kebutuhan dasar kita itu 5 dasar. Ini kan dasar, berarti sudah yang paling dasar yang harus kita penuhi. Kalau kebutuhan untuk bertahan hidup itu adalah sudah pasti, pokok kita dalam hidup adalah untuk bertahan hidup. Kalau kita tidak ingin bertahan hidup, ngapain harus hidup ya? Selanjutnya, kebutuhan bertahan hidup di sini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu banyak sekali. Ada rumah, makan, ya. Di sini kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Lanjut, dan di sini kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini juga kita kalau dalam suatu tempat kita tidak disayang atau diterima oleh temannya, pasti kita rasa kasih sayangnya tidak terpenuhi, kebutuhan hidup kita tidak terpenuhi. Di sini ada kebutuhan hubungan dan koneksi sosial untuk menerima kasih sayang dan kebutuhan orang untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi kita harus memberikan kasih sayang, rasa diterima di kelasnya pada anak-anak didik kita. Jangan sampai nanti kita tidak memberikan rasa kasih sayang kepada anak-anak kita nanti. Lanjut. Yang ketiga adalah kebebasan. Kebebasan itu adalah termasuk kebutuhan dasar kita. Kita bebas untuk melakukan hal, ya, apalagi sekarang kurikulum merdeka itu bebas untuk melakukan hal, ya. Kita harus membebaskan kurikulum kita, ya. Tetapi kita harus berpegang teguh terhadap profil pelajar Pancasila tadi. Terus yang keempat adalah kesenangan. Kesenangan di sini adalah untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan, apapun betapa menyedihkan. Ini menurut Gesser. Jadi kalau hidup tidak ada kenikmatan, pasti akan menyedihkan. Ya, kalau sudah hidup tidak nikmat, waduh, sengsara. Selanjutnya ada penguasaan, kan, sebagai penguasa. Kita tahu manusia itu kan sebagai penguasa di muka bumi ini. Nah, di sini kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui, dihormati. Lanjut. Ya, ini ada lanjut. Ini ada posisi kontrol yang selanjutnya. Nah, kita mempunyai posisi kontrol sebagai seorang guru. Ada 5 posisi kontrol yang harus kita pelajari. Ya, pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima adalah manajer. Ya, kalau Bapak
lagi. Saya juga kadang seperti itu, melakukan sebagai pemantau, sebagai penghukum, ya, jadi teman juga, membuat merasa bersalah. Kadang saya sering melakukan itu. Di sini sebagai posisi kita sebagai seorang penghukum itu adalah kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Jadi kalau kita melakukan hukuman, memberikan hukuman, kita sebagai seorang penghukum, anak pasti akan merasa marah dan lebih agresif lagi. Bahkan akan mengakibatkan anak itu akan menjadi seorang pendendam dengan posisi kita seorang penghukum. Lanjut. Nah, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Di sini murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak ibu gurunya. Nah, jadi saya juga sering melakukan seperti itu. Apa yang sudah kamu lakukan? Orang melas kalau guru, nah seperti itu kan mereka jadi merasa bersalah. Bu guru sudah capek-capek untuk mengajar kalian, malah kalian nggak mendengarkan, ya. Nah seperti itu, mereka itu adalah termasuk pembuat merasa bersalah. Saya sering melakukan hal seperti itu, padahal itu tidak baik. Dan di sini posisi teman, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Jadi kita bisa memposisikan diri kita untuk menjadi seorang teman ya, terhadap muridnya, sehingga kita bisa lebih akrab lagi dengan anak-anak kita. Lanjut, sebagai pemantau ini tadi Bu Udi sebagai pemantau di sini, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Jadi ketika kita menjadi seorang pemantau, murid itu sudah tahu saya tidak mengerjakan PR, berarti oh Bu Guru berarti saya harus nulis ini yang mengerjakan PR lagi ya sampai 5 kali ya, seperti itu. Jadi anak sudah tahu konsekuensinya. Ketika membuang sampah sembarangan, berarti oh saya sudah tahu saya harus mengambilnya, membuang sampah di tempatnya. Itu adalah posisi kita sebagai pemantau. Selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai manajer. Di sini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Nah, jadi menurut Bapak dan Ibu guru semuanya, dari 5 posisi kontrol ini, yang paling bagus itu yang mana? Manajer. Iya, sekali yang manajer. Karena di sini kita memberikan tanggung jawab terhadap murid, menjadikan murid yang lebih tanggung jawab lagi. Nah, di sini saya ada video tentang posisi kontrol, 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh guru. Sangat bahagia ibu dan bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol
pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak-anaknya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa staf alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan
posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol, tetapi pasti ada satu yang paling ideal. Di sini adalah sebagai posisi kontrol, sebagai manajer. Karena di sini kita melatih anak untuk lebih mandiri lagi, bertanggung jawab. Selain itu melatih anak untuk bisa memecahkan masalah. Nah, di sini tahapan demi tahapan sudah dilakukan ya. Tadi ada posisi kontrol, yang terakhir ada posisi kontrol. Tadi sebelum kita melakukan posisi kontrol kita juga bisa menerapkan segitiga restitusi. Nah, di sini saya melakukan kegiatan segitiga restitusi kepada anak didik saya di kelas 5. Itu adalah salah satu video penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Mungkin ini adalah beberapa pemahaman yang saya dapatkan dari saya mengikuti CGP di angkatan 11 ini. Semoga yang sudah saya sampaikan tadi tentang budaya positif bisa menambah ilmu Bapak Ibu semua, ya, bisa bermanfaat. Dan apabila tadi dalam saya menyampaikan kurang berkenan dan mengurangi waktu istirahatnya Bapak Ibu guru semua, saya mohon maaf. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian disiplin positif yang disampaikan oleh Bu Feni SPD. Semoga apa yang disampaikan Bu Feni dapat bermanfaat untuk kita semua, tentunya untuk murid-murid kita, ya, untuk murid-murid kita. Dan untuk acara hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi